Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Berjumpa kembali dalam program Amazing Student. Nah teman-teman, pada episode kali ini Sobat Amazing akan menghadirkan sosok amazing student yang tentunya berprestasi di bidang TTQ atau Tahsin dan Tahfiz Quran. Penasaran siapa sosok amazing student yang satu ini? Ini dia. Muhammad Al-Fatih, siswa kelas 2 Ahana Sution SD Telkomsel Cikarang ini memiliki segudang prestasi di bidang tahsin tahfiz Quran atau TTQ. Al-Fatih merupakan siswa kelas 2 pada sekolah dasar umumnya. Ia pun sering bermain dan bercanda dengan teman-teman sekelasnya. Namun dengan kemampuannya yang lebih di antara teman lainnya dalam bidang TTQ, Al-Fatih sering membantu teman-temannya dalam menghafal Al-Quran. Alhamdulillah Al-Fatih untuk di kelas perkembangannya luar biasa, Masya Allah, karena didukung juga oleh orang tuanya, dibantu murojaahnya, menghafalnya. Nah di kelas jadi dia itu tidak mengandalkan talaki dari saya, jadi dari rumah sudah hafal. Jadi kalau di sekolah itu tinggal setoran saja. Saya mengajar setiap hari Senin sampai hari Jumat, setiap harinya masuk. Untuk jadwal-jadwalnya ada satu hari menghafal dan satu harinya lagi membaca yanwa atau membaca Iqra gitu. Iya, untuk apalagi dia mungkin cara tangkap belajarnya visual dengan mendengar. Jadi beberapa kali mendengar dia langsung alhamdulillah langsung hafal gitu. Ya, ia dapat banyak dukungan, digemari teman juga, soalnya dia bisa bantu teman-temannya yang belum hafal di kelas. Misal ada temannya yang keterlambatan menghafal, dia bisa membantu temannya gitu. Untuk sekarang dia sudah hafal juz 30 selesai, juz 29 selesai, dan sekarang juz 28 sudah menyelesaikan di surat Al-Hasyr dan mau menuju surat Al-Mumtahanah. Oke, untuk teman-teman, untuk Al-Fatih juga tingkatkan menghafal murojaahnya, terutama dalam murojaah Al-Quran, karena kelancaran itu bisa didapatkan karena kita seringnya murojaah dan rajinnya menghafal gitu. Untuk Al-Fatih teruslah istiqomah terus menghafal dan murojaahnya, insya Allah nanti akan sampai pada tujuannya, yaitu menghatamkan Al-Quran 30 juz. Insya Allah bisa dengan jangka waktu yang cepat. Al-Fatih itu sendiri, beliau di kelas 2 sudah hafal juz 28, artinya juz 30, 29, dan 28. Kalau yang saya tahu, Al-Fatih sudah memulai itu sejak kelas 1 masuk ke SD Telkomsel. Jadi mulai dari surat An-Naba'nya di kelas 1, kemudian sampai sekarang. Dan kelebihan dari Pak Al-Fatih itu sendiri adalah dukungan dari orang tua, kemudian memang potensi anaknya dalam menghafal itu sangat cepat, sangat baik. Al-Fatih ini memang agak berbeda dari anak-anak yang lain, tapi saya anggap itu adalah normal karena itu anak-anak. Memang anaknya hyperaktif, sangat aktif anaknya. Anaknya memang sangat aktif, lari ke sana ke sini. Tapi dalam target hafalan, baik dari bacaan tahsinnya juga tahfiznya, Al-Fatih itu sangat baik. Targetan itu tercapai semua, dan sekarang juga anaknya di kelasnya atau di level kelasnya itu paling tinggi atau paling banyak dalam hafalannya. Tentunya ini suatu kebanggaan dan suatu kesenangan buat saya pribadi dan juga teman-teman dari Al-Quran sendiri, melihat sosok Al-Fatih yang memang anak ini memiliki kemampuan luar biasa dalam menghafal, kemudian juga dukungan orang tuanya yang sangat baik, yang tinggal daripada kitanya saja yang mengolah Al-Fatih bagaimana, yang mengolah anak ini. Tentunya ini suatu kebanggaan buat SD Telkomsel lah, memiliki anak seperti Al-Fatih, dan kami pun berharap tidak cuma Al-Fatih,
akan tetapi akan ada Al-Fatih yang lain dari setiap level ke kelas yang berbeda. Sobat Amazing Student, setelah jeda yang satu ini, Amazing Student akan kembali. Jadi jangan kemana-mana ya. Kembali lagi dalam program Amazing Student. Pencapaian sebuah prestasi yang diraih oleh Muhammad Al-Fatih tentu tidak terlepas dari dukungan orang tua yang berkolaborasi dengan pihak sekolah demi tercipta support sistem yang menyenangkan bagi anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Tahadus bini'mah. Sebenarnya alhamdulillah memang kami satu keluarga, bukan satu keluarga ya, kakak-kakaknya beliau juga kurang lebih umur 10 dan 11 tahun sudah selesai 30 juz. Nah, ini anak yang keempat, kakaknya dia yang nomor 3 meninggal. Ada 2 kakaknya yang insya Allah sekarang sedang kuliah di Al-Azhar Mesir. Dan ya alhamdulillah kami sepakat, saya, abinya dan uminya sepakat. Dulu kami itu pengen mondok, tapi kami nggak bisa mondok karena ada 1-2 hal, dan kami juga terus terang punya keterbatasan untuk menghafal Quran. Tapi insya Allah pada Allah Ta'ala kami sepakat, kalau kita nggak bisa ngafalin Quran, kita bikin anak-anak kita hafal Quran. Gimana caranya, gimana metodenya, kami banyak belajar dari teman-teman kami yang alhamdulillah anak-anaknya pada hafal Quran. Sedikit banyak kami ambil, kami evaluasi, kami terapkan. Kalau ini penyempurna dari 2 metode kakaknya yang sudah dijalankan. Ini sebelum bisa baca Quran sudah menghafal. Jadi metode menghafalnya dengan mendengarkan. Jadi diperdengarkan murotal di rumah 24 jam. Misalkan kita mau coba di juz 30. Asal mulanya sih memang dari dalam perut dulu. Dari dalam perut itu sudah dimurotal terus, dihadirkan murotal terus di uminya 24 jam. Nah, ketika di umur 3 tahun kita coba dengan metode tersebut, misalkan mau ngafal juz 30, suratnya salah satu surat, misalkan An-Naba. An-Naba itu diperdengarkan selama 2 minggu. Umur 3 tahun kan Ananda ini sudah bisa ngomong ya, udah bisa ngomong. Setelah 2 minggu diperdengarkan khusus An-Naba selama 24 jam, ternyata di minggu ketiganya sudah mulai itu nyangkut talaki, setoran ke kita. Seayat, 2 ayat, ternyata nyambung, sudah ada di otak belakangnya udah ada. Tinggal kita sempurnakan sedikit aja makharijul hurufnya, kemudian tajwidnya. Dia belum tahu itu hukum ikhfa idharnya, tapi dia sudah tahu cara bacanya seperti itu. Ikhfa harus didengung, idhar harus bagaimana. Tapi belum tahu kalau itu idhar atau ikhfa. Terus di murotalnya tuh nggak boleh diganti, syekhnya harus 1 aja. Syekh Misyari Rashid, karena paling sederhana lah, nadanya juga paling sederhana. Ya alhamdulillah, ini sekarang posisi sudah juz 28, 3 juz hampir selesai lah, 3 juz. Lalu ini malah saya kan sering ajak ikut kajian-kajian taklim, Ustadz Sonai, Ustadz Syarifuddin. Ini malah, Abi, itu Ustadz siapa? Aku mau dong setoran sama Ustadz itu, kata. Nah ini karakternya seperti itu, jadi dites dengan siapapun, malah dia bangga, dia senang dites itu. Tapi ujung-ujungnya memang nanti minta hadiah ke abinya. Cita-cita kamu apa? Om pengen tahu. Ke Masjidil Haram. Karena biar bisa ngalahin kakaknya. Jadi motivasi beliau salah satunya kenapa pengen jadi Imam Masjidil Haram. Ya ini kan anak umur 7 tahun ya. Motivasinya tentu dengan umur-umur segitu sering lihat video kalau Imam Masjidil Haram itu dikawal sama tentara, sama polisi. Aku enak ya kalau jadi Imam Masjidil Haram, katanya, dikawal sama tentara, sama polisi, katanya gitu. Ya kita kadang membahasakannya dengan bahasa anak kecil lah, supaya cepat dicerna oleh dia cepat ngerti. Tapi intinya, insya Allah dia punya cita-cita memang sudah bagus, sudah mulia. Tinggal tugas berat kami sebagai orang tuanya bisa
mempolesnya, bisa mengarahkannya seperti apa. Sedikit banyak kalau kita mau jujur ya, kita terbantu lah. Kita terbantu dengan sistem pembelajaran di sekolah. Namun sebetulnya tugas yang paling berat itu kita orang tua di rumah. Karena kami itu harus menyiapkan waktu 1 hari 1 jam untuk mendengarkan murojaahnya dia. 1 juz 1 hari. Waktu itu waktu yang memang kita sudah spare, ba'da subuh spesial. Setiap ba'da subuh itu dia harus duduk 1 jam memurojaah. Kami yang pegang Al-Qur'annya, dia yang membaca hafalannya. Nah, kalau nggak diulang seperti itu, sebanyak apapun hafalannya, kami bisa pastikan hilang, pelan-pelan akan hilang hafalan tersebut. Maka saya sudah sepakat sama ibunya, sama uminya, kalau nggak saya, berarti nanti ibunya. Yang ba'da subuh itu harus standby. Insya Allah komunikasi tetap terjalin ya, bagus. Uminya dengan Ustadzah Maya, dengan Ustadz Denny, alhamdulillah terjalin bagus. Jadi kalau ada kekurangan apa-apa, kita komunikasikan atau update. Al-Fatih di rumah sekarang udah sampai surat ini. Jadi tolong nanti di sekolah di talakinya surat itu juz sekian gitu. Jadi kalau ngikutin teman-temannya kan sayang nanti waktunya terbuang. Padahal surat itu sudah dihafal di rumah. Jadi kami update, kami kasih informasi di rumah sekarang. Sekarang kan sedang ngafalin Al-Mumtahanah nih, diinfokan ke ustazahnya atau ke ustadznya. Jadi biar nanti khusus Al-Fatih itu beda kan dengan anak-anak yang lain, itu suratnya surat Al-Mumtahanah gitu. Ini pentas seni ya, teladan Al-Quran, juara 1 di SDIT Al-Kausar. Kemudian ini juga MHQ SDIT Al-Kausar, juara 1. Ada juga, kalau ini ikut di luar lomba tahfiz antar RT se-Cikarang Baru, juara 1 dengan kategori istimewa, hafalan minimal yang dilombakan 2 juz. Ini SDIT Al-Kausar sertifikatnya ya. Kemudian ini ada sertifikat apresiasi ikut serta. Ini juara 1 SDIT Al-Kausar. Ada beberapa lagi sebetulnya, cuman tidak ada suratnya. Kemarin contoh ikut di Yayasan Al-Mishkaat, jurinya itu yang satu juara Qori Internasional, yang satu lagi jurinya Ustadz Danu kalau nggak salah, itu pemegang sanad Al-Quran Qiraah Sab'ah. Ya. Jadi kami ikutin terus, bukan mau mempamerkan, tidak, tapi setidaknya menggembleng mentalnya Al-Fatih, kemudian juga nanti mengkoreksi apa sih bacaannya yang salah. Karena terus terang, ya kami sendiri kan penuh keterbatasan dari sisi keilmuan, ilmu tahsinnya, ilmu tajwidnya. Kalau ketemu dengan ustadz-ustadz yang jauh levelnya lebih tinggi dari kami, setidaknya, oh ini loh salah Pak, semestinya ini. Nah Sobat Amazing, setelah yang satu ini, Amazing Student akan segera kembali. Kembali lagi dalam program Amazing Student. Capaian prestasi yang diraih siswa tentunya tidak terlepas dari dukungan pihak sekolah dalam hal ini yaitu SDIT Al-Kausar Cikarang serta guru maupun yang lainnya. Kolaborasi yang tercipta serta komunikasi yang baik antara orang tua dan guru menjadi jembatan bagi siswa dalam meraih prestasi yang gemilang di masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dadan Hidayat selaku Kepala Sekolah SDIT Al-Kausar Cikarang Baru, Cikarang Pusat. Pemirsa BRTV, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Sedikit saya ingin sampaikan terkait program TTQ di Al-Kausar. TTQ di SDIT Al-Kausar adalah merupakan program unggulan, salah satu program unggulan dari program yang lainnya. TTQ di Al-Kausar menggunakan metode Yan Bua. Kemudian juga di dalam programnya terdapat juga program namanya Takhosus dan Coaching Klinik. Sebagai support system juga,
dalam pelaksanaan TTQ, yaitu dilaksanakan ada namanya TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran untuk siswa-siswi Al-Kausar. Juga dilaksanakan sertifikasi Juz 30, Juz 29 dan 28. Juga dilaksanakan tasmi untuk kelas 1 sampai kelas 6. Mungkin itu saja program TTQ secara singkat. Program TTQ ini dimulai tahun 2015. Lebih konsen lagi di tahun 2017 dan mengalami berbagai perubahan, perkembangan sesuaikan dengan kebutuhan dan sesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi sudah sekitar hampir 7 tahun, 8 tahun program TTQ ini dilaksanakan. Dan alhamdulillah juga mendapatkan kepercayaan dari orang tua, sehingga banyak sekali orang tua yang menitipkan putra-putrinya untuk bersekolah di SDIT Al-Kausar. Alhamdulillah Al-Fatih ini sebetulnya anaknya cerdas ya. Satu, pertama cerdas, kedua dukungan dari orang tua. Jadi selain belajar aktif di sekolah, Al-Fatih ini juga mengikuti program TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, sehingga lebih banyak waktu lagi untuk belajar Al-Qurannya. Kemudian juga Al-Fatih ini dapat dukungan dari orang tuanya. Jadi orang tuanya membantu murojaah, sehingga hafalan Al-Fatih bisa terjaga dan juga menambah hafalannya. Itu yang kita inginkan semua dari orang tua. Jadi ada kolaborasi sekolah dengan keluarga, dengan orang tua, sehingga kita dapat membentuk siswa yang seperti kita inginkan. Jadi di sekolah belajar Al-Qur'annya, asesmennya juga, di rumah juga dimohon untuk orang tua ikut andil, ikut berpartisipasi untuk memurojaah hafalan putra-putrinya, sehingga nanti yang diinginkan seperti Al-Fatih itu dapat tercapai, dapat terwujud. Untuk komunikasinya itu ada grup kelas masing-masing dengan guru Al-Quran, dan grup TPQ juga ada grup tersendiri, dan bahkan setiap 3 bulan sekali itu orang ketua sekalian pembagian rapot, sekalian komunikasi dengan para asatid yang ada di sekolah, baik itu menanyakan perkembangannya, kekurangannya ataupun kelebihannya, atau program apa yang bisa mendukung terkait atau solusi apa yang bisa membantu putra-putrinya untuk lebih lagi mencintai Al-Qur'annya, menambah lagi hafalannya. Itu per 3 bulan kita pembagian rapot, orang tua bisa langsung ketemu dengan ustadz-ustadznya, atau komunikasi by WA itu juga terjalin, karena informasi segala terkait dengan Al-Qur'an di situ tertera. Melihat program tersebut, melihat orang tua pertama melihat anaknya langsung mengaji atau hafalan, atau mendengar dari tetangganya, atau banyak sekali yang lulusan dari SD Al-Kausar yang masuk ke pondok tertentu, pondok-pondok yang favorit, yang dijadikan favorit oleh orang tua ataupun siswanya. Itu juga salah satu ketertarikan orang tua terhadap program Al-Quran unggulan di Al-Kausar, juga dengan metode yang mungkin menyenangkan, sehingga siswanya ikut antusias belajar Al-Qurannya. Itu. Kemudian di kita juga ada yang namanya program, itu namanya tahosus. Tahosus ini bagi siswa yang sudah melampaui batas standar yang ditentukan, artinya bisa lanjut terus walaupun sudah batas minimum standarnya sudah terlewati. Ada yang namanya coaching klinik yang belum mencapai target, itu diadakanlah kelas coaching kliniknya. Jadi ada 2 yang sudah tercapai, diadakan pengayaan, disebutnya tahosus, yang kurang disebutnya coaching klinik remedial. Baik ayah bunda, mari bersama-sama kita membentuk generasi Al-Quran untuk putra-putri kita yang menginginkan juga anak putra-putrinya soleh-soleha, bisa membaca Al-Quran dan bisa menghafal Al-Quran. Mari daftarkan ke SDIT Al-Kausar dan percayakan kepada kami dalam pendidikan Al-Qurannya.
Dan program Al-Quran ini adalah salah satu juga program unggulan dari SDIT Al-Kausar. Ya, ditunggu, masih dibuka gelombang pertama sampai bulan Desember. Ya, untuk PPDB-nya kami tunggu, boleh datang secara langsung maupun online. Terima kasih Ayah Bunda. Demikian tayangan program Amazing Student. Semoga tayangan ini dapat memberikan hal yang bermanfaat serta menginspirasi. Sampai jumpa di episode Amazing Student berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.